bunga turinya ini udah nggak pahit karena tadi udah direbus. Sekarang, aku ajak ke daerah Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ada budidaya ikan di sini. Blending ikan patin ini, wah, nggak kalah enak. Sebelum kita bakar ikannya, kita marinasi dulu biar bumbunya merata dan nggak bau. Sekarang aku sama Bella mau bantu Pak Edi mau ambil telur puyuh. Burung gema ini dagingnya itu mengandung zat besi. Sekarang, aku ajak ke daerah Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ada budidaya ikan di sini. Wes to, mel aku penak pokoknya. Wah, Ski, hati-hati. Oh. Lihat tuh, kolam ikannya ada banyak toh. Langsung aja yuk, kita ketemu sama yang punya. Ayo, kita ikut kasih makan ikan patinnya. Di kolam ini, ikan patinnya sudah besar dan akan dipanen sekitar 3 minggu lagi. Ikan patin masuk ke dalam genus ikan lele hiu Asia, di mana memiliki habitat di sungai air tawar yang memiliki iklim tropis, terutama di kawasan Asia Tenggara. Wah, tenan ya, Bel ya. Nah, jadi saking banyaknya ikan patin ini, pemberian makannya itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu siang sama sore. Ya, pakai berupa pelet. Dan setiap seharinya kita biasa ngasih 6 karung tiap harinya. Ayo, Bel, ayo nih, Bel. Ikan patin banyak dibudidayakan, salah satu alasannya karena pertumbuhannya yang cepat. Dalam kurun waktu 1 bulan, patin mampu tumbuh dengan bobot 1 kg dan panjang sekitar 35 sampai 40 cm. Wah, Pak Imam. Ya. Ini kan pemberi makannya sampun. Oh. Kok tak ajeng ngertos sing saged dipanen teng pundi, Pak? Enak kuwi. Oh, teng mriko, Pak. Nggih, Pun. Mas-mas iki. Nggih. Kok tak mriko nggih, Pak? Ayo, Bil, sono, Bil. Ikan patin mulai bisa dipanen saat berumur 4 bulan, tapi waktu idealnya sekitar 6 hingga 7 bulan. Mas, Bu, kula tumpun nggih, Bu. Oh iya, monggo. Nangkepe pripun? Dijaring Mas niki. Nggih, jaring ajenge panen. Nggih, Pun, kula ewangi, Mas. Siap. Untuk panen ikan patin di kolam budidaya seperti ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Tentu airnya harus disusutkan hingga sepertiganya saja. Setelah itu baru dijaring. Aku harus turun bersama Mas Yanto untuk penebar jaring. Kolam patin ini berukuran kurang lebih 10 kali 10 meter dengan kedalaman 2 meter. Mas, golek sing akeh Mas iwake. Tapi, kalau sekarang airnya sudah disusutkan karena mau dipanen. Setelah jaring ditebar, perlahan aku harus menggiring ikan menuju ke tepi untuk ditangkap. Wah, makin ke pinggir. Kelihatan itu ikannya, Mas. Mulai lompat-lompat. Ayo diambil ikannya, Mas. Ikannya harus diambil satu-satu kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Tapi hati-hati yo, karena ikan patin juga punya patil seperti lele. Soalnya masih dalam satu family. Biar aman, cara ngambilnya harus pegang bagian kepalanya yo. Nah, ini lagi nangkepin ikan patin. Kemarin ceritanya, Mas yo. Nah, kali ini harus hati-hati karena patilnya ini lebih tajam daripada lele. Nah, seperti ini. Harus pegang kepalanya. Ini Mas, ada Mas. Untuk patil dari ikan patin berada di bawah kepala, tepatnya di dekat mata, dan satu lagi ada di bagian perut. Wow.
Nah, ini dapat lagi. Ukurannya cukup besar. Kepala aja langsung pegang aman dari patilnya. Wah, langsung mas. Nah, ini baik. Ah, mana mas? Angkat patinnya mas. Lumayan itu buat dimasak. Terus mas kita bawa jahe. Yo, sampai naman kena jeneng isor langsung tinggal. Biasa mau masak sih. Nah, kamu dulunya aku lagi. Sekarang lagi motong ikan patin. Nah, ikan patin ini mau kita olah menjadi patin, Bu? Blendi. Patin blendi, yaitu salah satu masakan khas dari Blitar yang pedes ciri khasnya itu. Ya, Bu ya? Wah, ini dimasak sih, Bu ya. Ikan patin ini adalah salah satu ikan air tawar yang paling banyak dicari karena memiliki kandungan lemak paling rendah jika dibanding ikan jenis lainnya. Patin memiliki daging yang banyak namun durinya sedikit. Nah, yang aku panen tadi ukurannya cukup besar. Jadi akan aku potong menjadi 3 bagian. Nek urusan bumbu, biar aku sama ibu-ibu aja yang buat, Mas. Biar enak rasanya. Bumbu yang dihaluskan untuk mengolah blendi patin yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, dan garam. Nah, ini patinnya sampun, Bu. Langsung digoreng ya. Digoreng mawon. Nggih. Wah. Potong patin beres. Sekarang aku mau goreng kentang sebagai bahan pelengkap. Masak sampai matang ya. Sekarang giliran patinnya yang digoreng sampai matang. Patin punya kulit yang cukup tebal meski tidak punya sisi. Jadi gorengnya harus dengan minyak yang panas ya. Selanjutnya tumis bumbunya hingga aromanya keluar. Baru deh tambahkan dengan santan. Kemudian masukkan irisan tomat dan cabai hijau. Nah iki, jangan lupa cabai rawit utuh juga dimasak. Ini yang jadi ciri khas blendingnya nanti. Terakhir tinggal masukkan kentang dan ikan yang telah digoreng. Kalau begini tinggal tunggu 5 menit agar bumbu tercampur dan matang. Engko wae, wis timang bareng wae. Nggih, Bu, leres. Wis, tak angkat ya, Bu, wis mateng iki. Dan ini dia, blendi patinnya sudah matang. Bu, monggo, ayo Mbak. Yuk. Bela, tuntek oke Bel, Bel. Enak kok. Iki dimbo dhewe ya. Bel. Dimbo dhewe. Ada 2 jenis blendi di sekitar Blitar. Nah, yang kita olah adalah blendi basah, seperti yang kita buat ini. Jadi sebenarnya yang terkenal di Blitar itu blendi tewel. Tapi kali ini blendi ikan patin ini, wah nggak kalah enak. Teksturnya itu dia empuk, wah naipol ya Bel. Dan selain itu bumbunya juga meresap banget mas. Nah, ya itu Bu. Ada asam-asamnya dari tomat dan jeruk. Nah selain itu juga cabenya banyak. Utuh-utuh lagi. Enak ya Bel ya? Iya, Tapi enak. Bel, Udah. selain enak, ikan patin ini ternyata mempunyai vitamin D. Nah itu cocok banget untuk imun tubuh. Bel, minta nih, monggo Bu, nambah mulai Bu. Ayo, Ibu. Sekarang aku sama Bella mau bantu Pak Edi mau ambil telur puyuh. Pas banget Iki, mau kasih makan burung puyuhnya. Puyuh diberi makan 2 kali sehari, setiap pagi dan sore, dengan pakan berupa konsentrat. Ternyata masih banyak yo telur yang belum diambil. Ayo Bel, kita bantu ambil telur puyuhnya. Pak, yuk tinggalnya telurnya pun kathah Pak. Kalau panen ini Pak. Oh, nggih, monggo. Tak budutin Pak. Burung puyuh yang masuk masa produktif akan bertelur setiap hari, asal pemberian makan dan minumannya tepat. Bel, lu lagi nih Bel. Jadi masa produktif dari burung puyuh ini di hari 36 sampai 18 bulan ya Pak ya. Nah itu dalam 1 hari itu bisa menghasilkan telur kurang lebih 50 kilo ya Pak ya. Satu kandang terdiri dari sekat-sekat burung puyuh, di mana setiap sekat berisi 25 burung puyuh.
Bel. Nah, ini dia burung puyuh yang udah umur 18 bulan. Ini biasanya produktivitasnya itu udah menurun, makanya udah bisa diolah. Dimanfaatin dagingnya, Nobel. Dimakan ya, Ya wis, Mas ya. ayo, Bel. Yuk. Kalau masak telur puyuh sudah biasa. Sekarang kita akan mengolah burung puyuh yang sudah tidak produktif lagi. Bu, ini awake masak apa lho, Bu? Masak lodo puyuh. Bumbu wajibnya apa? Bumbu wajibnya ya sing mesti tumbar karo Ini, Mas. Rasanya, Bu ya. iya. Biar aku sing halusin bumbune, Mas. Ada bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, dan juga jahe. Jadi, gunanya jahe yang banyak tadi dimasukin ke sini adalah untuk menghilangkan rasa amis dari gema ini. Mas, kayaknya udah deh, Gi. Bumbunya siap? Wes. Ya wis kene. Yuk. Lumuran ini kene. Nah, yuk dibumbuni yuk. Ini yo. Burung puyuh atau gema yang sudah bersih tinggal dibaluri dengan bumbu. Karena mau diungkep terlebih dulu sebelum dimasak menjadi lodo. Ungkep sekitar 30 hingga 45 menit biar bumbu meresap dan airnya menjadi sedikit. Sekarang tumis bumbu lodonya, beri irisan cabai merah dan santan. Kemudian tunggu hingga santan mendidih, lalu masukkan burung puyuhnya. Terakhir tambahkan telur puyuhnya biar makin lengkap. Wis pas iki bumbune. Kalau rasanya sudah pas, yuk tinggal angkat dan sajikan saja. Wah, lodo gemak wis mateng nih, Bu. Saiki dimakan bareng-bareng. Monggo, sareng-sareng nggih. Memang jarang sekali yo olahan dari burung puyuh, karena memang yang banyak dimanfaatkan adalah telurnya. Tapi ternyata dagingnya juga nggak kalah enak loh. Ternyata rasa dari burung gema ini hampir mirip dengan daging ayam. Namun, burung gema ini dagingnya itu mengandung zat besi. Nah, itu cocok banget untuk mengatasi anemia. Wah, enak banget ya, Bel. Apalagi bumbunya ini rasanya gurih banget dan manisnya itu kerasa. Kan khasnya itu manis pedas ya. Kalah we, balik kalah we. Menang aku we, kowe menang aku. Kita akan melakukan permainan balap karung. Meski sudah sering dimainkan, tapi kali ini beda loh. Woi, udah, se. Aduh, itu ngono, Mbak. Waduh, piye. Ah, balik dia, ayo. Gini. Waduh, saking semangatnya, aku sampai jatuh guling-guling. Habis balap karung, lanjut seret karung. Nah, aku harus tarik rekanku iki. Semangat! Ternyata bobot rekanku berat banget, jadi susah iki nariknya. Aduh, wah, buat biang iki. Hei, kowe bobotmu piro iki? Alah, wah sudah waduh. Sampai lemes aku narike, wis gak kuat aku. Nyerah wae lah. Permainan balap karung ini sering dimainkan karena memiliki tujuan untuk menggerakkan tubuh kita dan bekerja sama. Tapi kalau rekan setimnya beratnya kayak gini, ya susah juga, Rek. Terima kalah nek koyo ngene. Wah, kuasa tenan bae yo. Nah, setelah capek habis balap karung dengan anak-anak Blitar, kali ini aku bakal jelajah kesenian budaya dan kuliner yang ada di Blitar ini. Piye?
Mantap, Ra? Jajaran negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo ke sana, yuk. Sana. Indonesia itu kaya akan ikan endemik. Nah, salah satunya adalah ikan yang akan aku cari seperti ini. Namanya iwak uceng. Yo, ada yang sudah tahu? Saiki aku sama anak-anak Desa Talun mau cari ikan uceng di aliran sungai kecil sekitaran sawah Desa Talun. Uceng ini adalah salah satu ikan yang fenomenal. Habitat aslinya adalah perairan Indonesia. Persebarannya ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Timur. Nah, salah satu tempat yang terkenal dengan ikan uceng ini adalah Blitar. Ikan uceng banyak ditemui di perairan dengan arus deras, karena suka bersembunyi di daerah bebatuan dan kerikil. Udah gulas yang kayo. Wah, iki lho. Woi, gede iki. Woi, walah, watu bae. Nah, ya wes, gelan ayo. Waduh, udah diserok berkali-kali, masih aja nggak dapat iki. Malah batu. Ayo, si temen kene. Pindah wae yo, ning dhuwur yo. Ya wes yo, pindah. Gelas yang akeh. Wah, ternyata aku salah, Rek. Cari uceng paling bener yo dipancing seperti bapak-bapak ini. Wah, tumpun mancing ya, Pak? Wah, ternyata cara yang paling efektif untuk mencari uceng yaitu dengan cara mancing. Nah, kalau pakai jaringnya ini susah banget dapatnya. Pak, kalau tumpun mancing ya, Pak? Nah, umpannya pakai cacing tanah biar cepet dapat ucengnya. Aliran air seperti ini yang paling disukai oleh uceng. Nggak perlu waktu lama, Pandut udah dapat satu aja iki. Wah, situ meneh Pak. Wah, cepet men Pak. Nah, cari ikan uceng di sini tuh ternyata cukup mudah. Karena apa? Nggak perlu waktu yang lama ya Pak ya. Langsung dapat lagi karena ekosistemnya masih terjaga di sini. Wah, mantap Pak. Mudahnya uceng dipancing memang tidak lepas dari kelestarian alam yang masih dijaga. Di sini tidak boleh sembarangan orang mencari ikan dengan cara disetrum. Ikan uceng sangat suka berada di air agak keruh dan arus deras. Teknik memancingnya juga harus benar, karena kalau telat nariknya, umpannya bisa habis dimakan. Oh, iki. Wah, akhirnya tuh tenan loh. Gurih. Wah, akhirnya aku dapat juga ini. Angkat tenan iki. Oh, iki randoe piye iki? Angel jeburan yo. Pak, angel Pak, tak jeburan wae Pak yo. Ya, aku cuma dapat satu iki. Anak-anak malah pada main air. Ya wis, aku melu wae. Ya, udah turun ke sungai gini, daripada dapat ikannya sedikit, mending main air sama anak-anak. Ikan ucengnya banyak ditemui di aliran sungai di wilayah Blitar bagian timur, di mana banyak sungai dengan aliran deras. Nah, habis cari uceng dan main sama anak-anak, aku sekarang mau olah ikan ucengnya. Mau aku campur sama gulai turi. Wah, gimana yo rasanya? Ayo cengit kabeh mawon, Bu. Nggih, tiris nggih. Yang kene kudu digoreng sih, Bu ya. Ucengnya mau aku kasih dengan tepung dulu. Karena kalau nggak digoreng kering, nggak akan bisa bercampur dengan gulai turinya. Sementara itu, Ibu dan Aida menyiapkan bumbu gulai turinya. Kalau masak gulai, bumbunya harus lengkap. Mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, adas, kembang lawang, kayu manis, dan juga sereh. Semuanya dihaluskan. Jangan lupa kembang turi dan juga terongnya untuk pelengkapnya. Aku mau goreng dulu ucengnya. Ucengnya harus digoreng tepung ya, biar ada sensasi crispy dan juga tidak hancur saat dicampur dengan bumbu gulai. Nah, ini sampun, Bu. Jangan nih, Bu. Habis goreng uceng, sekarang aku rebus kembang turinya dulu. Niki sampai alum mawon nggih, Bu.
Ben ra pahit ngoten ya. Rebusnya nggak perlu lama-lama, karena hanya untuk menghilangkan rasa pahitnya saja. Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah aromanya keluar, beri air secukupnya. Masukkan terong, tunggu hingga mendidih. Selanjutnya tambahkan santan, gula, dan garam. Setelah tercampur rata, masukkan kembang turinya. Biar rasanya makin lengkap, tambah dengan irisan cabai merah. Nah, terakhir tinggal masukkan ucengnya. Bu, ketinggalan sampun mateng nih. Bu, nuwun jangan mohon nggih. Nah, ini dia gulai turi ucengnya. Tampilannya aja udah menggugah selera. Wah, niki pun mateng, sak niki ayo dimakan bareng-bareng nggih, Bu. Mbak, Mas, monggo Mas. Ciri khas dari gulai sendiri adalah kaya akan rempah-rempah, jadi kuah dan isiannya akan terasa lengkap bumbunya. Gulai sendiri banyak diolah untuk masakan di daerah Sumatera dan Jawa. Rasa dari gulai turi uceng ini, kuahnya itu berasa banget, pedes, seger, gurih. Nah, untuk kembang turinya, bunga turinya ini udah nggak pahit karena tadi udah direbus. Nah, ini nih, untuk ucengnya, itu rasa gurihnya itu kerasa banget. Cocok banget dengan kuah gulainya. Ikan uceng juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh loh, terutama vitamin A yang tinggi, berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit. Tidak hanya cocok dicampurkan dengan bumbu gulai, ikan uceng juga biasa diolah jadi sambal. Nah, sekarang aku mau masak uceng dengan jamur kuping. Jadi sebenarnya ikan uceng ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini mau kita olah menjadi sambal. Tapi tidak hanya sambal biasa, kita campur dengan jamur. Wah, rasanya kayak apa, Mbak ya? Mantap, Mbak ya? Karena ukuran uceng cukup kecil, sebelum diolah, baiknya uceng diberi taburan tepung untuk digoreng kering, agar bisa dicampur dengan aneka olahan lainnya. Kalau soal ucengnya, biar aku yang tepungin. Sedangkan Mbak Dina motong jamur kupingnya, dan Mbak Anggun yang membuat bumbu sambalnya. Nah, sambalnya kita pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, cabai merah besar, serta daun jeruk. Wes Mas iki digoreng. Sepun cukup, Mbak. Ya wis tak gorengnya, Mbak ya. Goreng ikan ucengnya tidak perlu terlalu kering, karena masih akan dimasak bersama sambalnya. Wis mateng jarang, Mbak niki, Mbak. Kayak nih. Oh iya wes Mas. Pun nggih, lontas nggih. Selanjutnya, tumis bumbu sambalnya. Aduk hingga aromanya keluar. Tambahkan daun jeruk dan gula pasir. Lalu masukkan jamur kuping dan aduk hingga merata. Oh. Berarti agak ngerti aku sambil digoreng ini. Biasanya diulek ya? Kabeh ini, Mbak? Oke, siap. Taruh ya ora apa-apa. Kabeh ben enak, Mbak. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Biar tambah harum, beri daun kemangi. Walah, aromanya wangi banget. Jadi pengen coba iki. Pedesnya kerasa, Mbak. Bumbunya wis pas sih. Mateng ya, Mbak ya? Nah, kalau rasanya kayak gini, sudah bisa diangkat yo. Namanya juga sambal. Dimakan dengan nasi adalah perpaduan yang pas dan mantap. Sampai keluar keringet aku. Aku encen sambelnya pedes, Mbak. Tapi sambelnya ini yang pedes ini marahin nagih. Jadi pengen nimbu terus.
Kita olah lagi yuk ikan patinnya. Kali ini akan dimasak dengan cara yang berbeda. Kita akan bakar dengan bumbu spesial. Sebenarnya ikan patin ini langsung dibakar aja itu udah enak. Tapi kali ini mau kita kasih bumbu daun kemangi Mbak ya. Wah rasanya kayak ngopo ya wih. Iya Mbak, masak saya. Untuk membuat patin bakar bumbu kemangi ini, ikannya aku buka dengan hati-hati agar bisa terbuka seluruh bagian dalamnya, tapi kepalanya jangan sampai putus yo. Untuk bumbu marinasinya biar aku yang ulek Mas. Cukup bawang putih, kunyit, dan garam. Iki wae wis iki wis kabeh. Sip, iki Ah. pakai iki jeruk. Ah, iki gunane ben apa? Ben apa Mbak? Biar gak bau. Oh, ben amis ilang ngono ta? Iya Wah. betul. Dirotokne lho, Bel. Ben gamis. Sabar. Oh. Nah, setelah diberi perasan air jeruk, lumuri seluruh bagian ikan dengan bumbu marinasi. Sebelum kita bakar ikannya, kita marinasi dulu. Biar bumbunya merata dan nggak bau. Ya Mas? Wah, iya Ratakan Bel. yuk. Iki lho seroto, Bel. Ah, wis siap iki. Yuk, bakar ya iki. Yo. Sebelum dibakar, Mbak Beka menyiapkan bumbu olesnya yang terbuat dari bawang merah, kemiri, bawang putih, garam, kecap, dan daun kemangi. Sekarang giliranku bakar patinnya. Bakar sampai setengah mateng yo. Kemudian olesi dengan bumbu kemanginya. Jadi gunanya di fillet tadi agar matangnya itu merata dan saat ngasih bumbu itu juga merata. Wah, ini kena matangnya enak no iki. Yo. Aduh gosong. Sing gede iki bagianku pokoknya. Yo. Tinggal gosong ya. Ora aman, wis. Sambil nunggu Mas Afif bakar ikannya, aku buat bumbu cobek biar makin mantap makan patin bakarnya. Nah, ikannya sudah mateng. Sekarang tinggal masak sambal cobeknya. Masak sampai aroma keluar, kemudian lumuri di atas ikan patin bakarnya. Wah, pasti enak banget iki. Ayo mana iki bumbune? Ah. Sambelnya. Ini dia patin bakarnya, bumbu kemangi sudah matang. Ayo Mbak, dimakan bareng-bareng. Piye yuk, mangan yuk. Bel, langsung jiko no, dipotek langsung bae. Nikmat iki, yo no. Salah satu cara menikmati enaknya rasa ikan, yuk dengan dibakar seperti ini. Tanpa ada pengaruh dari minyak, akan membuat rasa ikan lebih terasa dan nutrisinya tidak banyak yang hilang. Ikan patin bakar bumbu kemangi ini, teksturnya itu dia lembut, empuk juga karena tadi bakarnya itu memang pas matangnya, dan ternyata ikan patin itu mengandung banyak protein. Itu cocok banget nih buat yang lagi mau diet.